Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang kalam kabari yang tidak sesuai dengan kondisi komunikasi. Yang pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Sebelum kita menyampaikan berita, alangkah baiknya kita mengetahui kondisi atau keadaan ya penerima berita atau mukhotob, dengan tujuan menyesuaikan penggunaan kalam kabari agar berita yang kita sampaikan itu dapat diterima baik oleh penerima berita ya. Kemudian jenis-jenis kalam kabari yang tidak sesuai dengan kondisi komunikannya adalah penyampaian kalam kabari yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi uh, penerima berita mukhotob atau mukhotob. Jenis yang tidak sesuai dengan kondisi komunikan yaitu sebagai berikut. Pertama adalah ibtidai, kemudian kalam tolabi, dan ketiga kalam ingkari. Ya, yang pertama yaitu kabar ibtidaiyah. Ketika digunakan untuk komunikasi yang dalam keadaan yang pertama adalah ragu-ragu atau al-mutaraddin. Ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu al-malu wal banu nazinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, pertanyaan Allah di atas seharusnya disampaikan kepada seseorang yang kondisinya lugu, polos atau mudah percaya, ya, mudah percaya, atau khalil al-zihni, tanpa menggunakan pengukuhan, akan tetapi uh, bentuk kabar tersebut disampaikan kepada orang yang kondisinya ragu-ragu atau al-mutaraddin, yang menggunakan satu pengukuhan. Ya, yang kedua yaitu tidak percaya atau al-munkir. Ya, dalam contoh surat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163, yaitu yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ada matinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan Allah di atas seharusnya disampaikan kepada seseorang yang kondisinya lugu, polos atau mudah percaya, atau khalil al-zihni, tanpa menggunakan pengukuhan. Akan tetapi bentuk kabar tersebut disampaikan kepada mukhotob yang kondisinya tidak percaya atau al-munkir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan keesaannya kepada orang kafir yang seharusnya pernyataan tersebut menggunakan minimal dua pengukuhan karena keingkarannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakannya karena sebenarnya di hadapan mereka sudah terdapat bukti-bukti yang nyata dan argumen-argumennya sudah terdapat yang pasti ya. Jika mereka mau mempercayainya, maka mereka tidak akan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua dari jenis-jenisnya yaitu kabar tolabi. Ya, ini yang pertama dalam keadaan belum tahu apa-apa atau lugu, atau dalam bahasa Arabnya khalil az-zihni. Ya, dalam contohnya wala tukhatibni fil ladina dolamu innahum mughraqun. Dan janganlah engkau bicarakan kepadaku tentang orang-orang zalim itu, maka sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran surat Al-Hud ayat 37. Nah, pada ayat tersebut komunikannya adalah Nabi Nuh. Ia sebagai Khali al-Zihni karena ia pasti menerima apa yang Allah putuskan. Namun di sisi Allah menggunakan taukid seolah-olah Nabi Nuh itu ragu. Hal itu dilakukan untuk memperkuat suatu pernyataan terhadap seseorang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Yang kedua yaitu keadaan yang tidak percaya atau al-munkir.
Nah, dalam contoh ini, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, pertanyaan di atas seharusnya disampaikan kepada seseorang yang ragu-ragu atau akan kemampuan atau fungsi sholat bagi pelakunya dengan menggunakan satu pengukuhan saja, ya, yaitu inna. Akan tetapi khabar tersebut disampaikan kepada mukhatab yang tidak percaya, untuk komunikan yang dalam keadaan namanya tidak tahu apa, ya, yang tidak percaya. Nah, kemudian ada jenis khobar inkari ketika digunakan untuk komunikan yang dalam keadaan yang pertama adalah tidak tahu apa-apa atau lugu. Ya, contoh dalam kalimat innal darostul khadir aw wallahu innal madrasal khadir aw wallahu innal madarisul laqad kanal khadir. Yes. Sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar akan datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar pasti datang. Nah, kemudian yang kedua ragu-ragu atau al-mutaraddid. Ya, contoh dalam kalimat innal madrasa ya rasul madrasul hadir awallah innal madrasul hadir wallahu innal madrasul laqad kanal hadir. Sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu pasti akan datang. Ya, pertanyaan di atas seharusnya saya dikemukakan kepada seseorang yang mengingkari kedatangan dosen dengan memilih salah satu pernyataan di atas sesuai dengan kadar keingkarannya, yakni yang pertama bisa menggunakan pengukuhan, ya, atau dengan huruf inna ditambah lam ibtida atau huruf lam yang berfungsi untuk mengukuhkan, bisa disisipkan pada predikatnya, atau yang kedua bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna dan lam ibtida, ya. Dan yang ketiga bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna ditambah lam ibtida dan lafaz qad sebelum kata kerja, ya. Tadi pengertian jenis-jenis dan contoh di atas lihat dari segi komunikannya atau mukhatabnya, bahwa sesungguhnya penyampaian sebuah kabar itu tidak selamanya sesuai dengan maksud lahirnya atau sesuai kondisi komunikannya, akan tetapi ada yang juga kabar yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi komunikannya. Ya, di sini saya akan melakukan analisis ya khurujul khabar, yaitu dalam kalimat ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Yang pertama yaitu khurujul khabar tolabi dalam keadaan khalil al-zihni. Alasannya pada kalimat tersebut terdapat satu pengukuhan yang seharusnya ditujukan pada mutaraddin atau orang yang ragu. Nah, kemudian ada lagi summa innakum ba'da dzalikal lamitun. Ya, yang jenis ini adalah jenis khurujul khobar inkari, yaitu keadaan khalil al-zihni. Alasannya kalimat tersebut terdapat dua pengukuhan yang seharusnya ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Ya, yang lain wama ubarri'u nafsihi innan nafsa la ummaratul bisu. Ya, nah, jenis ini adalah jenis hurujul khobar tolabi dalam keadaan khalil al-zihni. Alasannya pada kalimat tersebut terdapat satu pengukuhan yang seharusnya ditujukan pada mutaraddid atau orang yang ragu. Ya. Kemudian ada lagi Allahu maujud, ditujukan untuk mukhatab yang mengingkari bahwa Allah itu ada, ya. Allah itu ada. Yang jenis ini adalah hurujul khobar ibtadi, ya, dalam keadaan al-munkir. Alasannya pada kalimat tersebut tidak terdapat pengukuhannya. Pengukuhan di mana ketika khobar ditujukan untuk orang
orang yang ingkar harus disertai minimalnya 2 pengukuhan. Ya, sekian dari saya. Bila mana ada perkataan saya yang tidak enak dari Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Bila topik wadadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.